makan dan minum tanpa basmalah. Sebelum makan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk membaca basmalah. Hal ini agar mendapat keberkahan lewat makanan yang masuk ke dalam perut. Jika luput membacanya, tentulah setan akan senang karena mereka ikut menikmati makanan kita. Anjuran membaca basmalah ada dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai gulam, sebutlah nama Allah, bacalah Bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Maka seperti itulah gaya makanku setelah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menguap tanpa menutup mulut. Menguap adalah salah satu hal yang dianjurkan kepada manusia untuk ditahan. Hal ini karena saat menguap dan tak menutup mulut, setan akan masuk ke dalam diri kita. Hal ini sudah disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Apabila seorang menguap dalam sholatnya, hendaklah ia berusaha menahan kuapannya sebisa mungkin karena setan bisa masuk. Hadis riwayat Muslim. Makan dan minum dengan tangan kiri. Salah satu adab yang diajarkan dalam Islam adalah makan dengan tangan kanan. Islam melarang seseorang untuk makan dan minum dengan tangan kiri, karena setan menggunakan tangan kiri dalam melakukan keduanya. Hal ini sudah disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Jika seseorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya, dan jika minum, maka minumlah dengan tangan kanannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Memulai memakai pakaian dari sisi kiri. Perkara yang baik dimulai dari kanan. Hal itu dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Itu juga berlaku kepada memakai pakaian. Namun sebaliknya, melepas pakaian dimulai dari kiri. Hal ini sudah tercantum dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai mendahulukan yang kanan ketika memakai sendal, ketika menyisir rambut, dan ketika bersuci, juga dalam setiap perkara yang baik-baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak mengibas tempat tidur. Mengibas tempat tidur sebelum tidur adalah salah satu sunnah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Membersihkan tempat tidur dengan cara mengibasnya juga harus dilakukan sambil membaca basmalah. Hal ini tentunya bertujuan agar kita tak diganggu oleh setan saat tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkannya dalam hadisnya. Apabila salah seorang dari kalian hendak berbaring di tempat tidurnya, hendaklah ia kibas-kibas tempat tidurnya itu dengan kain. Sebab dia tidak tahu apa yang terjadi pada tempat tidurnya setelah ia tinggalkan sebelumnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masuk kamar mandi tanpa berdoa. Salah satu tempat yang disenangi setan adalah kamar mandi. Mengapa mereka menyukainya? Toilet adalah tempat kotoran. Di sana juga tidak terdapat zikrullah sekaligus tempat manusia membuka pakaian sehingga terlihat auratnya. Oleh karena itu, setelah selesai membuang hajat, dianjurkan untuk tak berlama-lama di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk membaca doa sebelum masuk ke dalamnya. Dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki jamban, beliau berdoa, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Buang air kotoran sembarangan. Islam jelas melarang untuk membuang air kotoran secara sembarangan. Hal itu juga ternyata disukai oleh setan. Oleh karena itu, kita harus menghindarinya. Perintah tersebut jelas-jelas sudah disebutkan Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya.
Jangan buang air di lubang binatang, di jalan tempat orang lewat, di tempat berteduh, di sumber air, di tempat permandian, di bawah pohon yang sedang berbuah, atau di air mengalir ke arah orang-orang yang sedang mandi atau mencuci. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Nah, sahabat beriman, itulah beberapa hal yang paling disukai setan dan jin. Hal-hal tersebut sering dilakukan oleh manusia dan dianggap sepele. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahu kita sebagai pengikutnya untuk menjauhi hal-hal tersebut. Tentunya ini untuk kebaikan kita agar tak diganggu oleh setan dan jin. Mereka akan menggoda dari berbagai arah. Hal ini diabadikan di dalam Al-Quran. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 17. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.